dan tegas. Bersediakah saudara-saudara saya temukan? Terima kasih. Perhatikan dan hayati kata-kata saya. Dengan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat 17 Desember 2021, sebagai pengurus komunitas perempuan Tangguh Sleman, saya percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dan amanat ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara. Amin. Bupati Sleman, Gusti. Berikutnya yang baru saja mengukuhkan Bupati Sleman, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis keputusan Bupati Sleman acara pengukuhan komunitas perempuan Tangguh Sleman. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera PKK Pataka KPTS diterima oleh Ibu Inung Rahmawati, sekretaris dari KPTS Komunitas Perempuan Tangguh Sleman. Dilanjutkan dengan foto bersama. Dimohon bergabung Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Dr. Anda Hajah Gustini Sri Purnomo, yang terhormat Bapak Kadis Pariwisata Bapak Insinyur Pramono, yang terhormat Dr. Adi Akmal, yang terhormat Ibu Ketua TPKK Kabupaten Sleman, Ibu Sri Hapsari Supramono Supropo, yang terhormat Bapak Gigih, dan yang kami banggakan semua anggota komunitas perempuan Tangguh Sleman. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah bahwa hari ini sudah terlaksana pengukuhan pengurus perempuan Tangguh Sleman atau KPTS. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bupati Sleman, Ibu Dr. Anda Gustini Sri Purnomo, yang telah mengukuhkan berdirinya KPTS, Komunitas Perempuan Tangguh Sleman, merupakan tempat bergabungnya perwakilan kelompok perempuan se-Kabupaten Sleman yang fokus terhadap ketahanan pangan dan memanfaatkan lahan pekarangan dan atau lahan tidak produktif di Sleman menjadi lahan penghasil pangan berkelanjutan, serta menghasilkan aneka olahan pangan yang bersumber dari bahan baku lokal, sayuran, perikanan, dan peternakan. Komunitas yang dibina langsung oleh Dr. Anda Hajah Gustini Sri Purnomo diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan upaya pemberdayaan perempuan di pedesaan
agar mempunyai kemampuan membangun dirinya, keluarganya, kelompoknya, dan masyarakatnya. Komunitas ini bersifat terbuka. Kelompok yang berminat bergabung dipersilahkan dan akan mengadakan pertemuan rutin setidaknya 3 bulan sekali, dan agenda kami juga akan mengadakan kunjungan ke UMKM di komunitas-komunitas perempuan Tangguh Sleman setidaknya 1 bulan sekali untuk saling berbagi ilmu dari berbagai olahan masing-masing yang ada di Sleman, sehingga pemberdayaan masyarakatnya terutama bagi ibu-ibunya bisa lebih maju untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sleman. Untuk amanah kami sebagai pengurus KPTS periode 2021-2024, semoga kami dapat mengemban amanah dengan sungguh-sungguh dan selalu mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Harapan kami KPTS dapat bersinergi dan bermitra dengan dinas-dinas yang bisa mengembangkan pemberdayaan dari Dinas Pertanian, Perekonomian, Perdagangan, dan Pariwisata, agar bisa kokohnya perekonomian bisa bangkit dan terus maju dan saling bekerja sama. KPTS Kabupaten Sleman ini kita bisa bekerja sama mengembangkan sayap untuk khususnya ketahanan pangan Kabupaten Sleman. Karena di sini juga rawuh ada kepala dinasnya, itu yang punya kebijakan, dan di sini juga ada anggota DPRD-nya juga bisa nanti kebijakannya. Ibu-ibu yang saya cintai dan saya katakan, sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPPS bahwa KPTS ini merupakan suatu organisasi atau kumpulan ibu-ibu yang tangguh, di mana ibu tangguh ini tidak mudah. Selain ibu itu harus memanfaatkan lahan pekarangan yang ada, dan sekaligus juga ketahanan pangan di Kabupaten Sleman. Karena itu keberadaan panjenengan di Bukokan ini, saya mengharap panjenengan semua punya program jangka pendek maupun jangka panjang. Saya nggak tahu kok 2023 apa 2024 sampai kok hanya 2 tahun ya, 2 tahun ya Pak. Oh salah. Oleh karena itu ibu semua, khususnya kali ini sebentar lagi hari ibu, saya ucapkan selamat hari ibu pada ibu semua, karena perempuan tangguh bapaknya besok kalau dari bapak ya, dimana memang perempuanlah yang akan menentukan masa depan bangsa, negara, dan kabupaten. Dimana perempuan bukan hanya sebagai perempuan yang bukan hanya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tapi sebagai seorang sosial masyarakat dan sebagai diri sendiri. Diri sendiri, potensi panjenengan di KPTS ini diharapkan keluar potensi ketangguhan panjenengan. Seperti kita nanam tidak mudah hanya nanam. Menanam itu kalau saya nanam itu pasti mati karena tangannya panas. Mungkin ibu semua beda nanamnya karena punya metode, punya cara nanam yang baik. Jadi diperlukan perempuan-perempuan tangguh menanam dan sekaligus memelihara. Setelah memelihara nanti menghasilkan, dan menghasilkan itu nanti juga mengolah, tadi disampaikan oleh ketua KPTS-nya, mengolah barang. Contoh, sekarang lombok lebih mahal dari Mbak Susi ketawa ini karena harganya mahal. Tapi nanti kalau lombok murah bagaimana cara pengolahannya? Nah, jangan sampai lombok-lombok yang di harga murah itu jangan sampai hanya musro dibuang sehingga tidak mau maneni. Nah, inilah diperlukan adanya kecerdasan, inovasi kreatif ibu-ibu. Apa nanti dibentuk apa dibentuk apa. Sekarang dengan adanya gadget ini kita mudah sekali. Tanya cara mengolah lombok. Ini hanya satu kecil ya.
nanti untuk sayuran dan lain sebagainya monggo. Oleh karena itu di semua potensi yang panjenengan kagungan khususnya untuk ketahanan pangan di Kabupaten Sleman ini memang kita butuhkan sekali. Di mana perempuan bisa merubah Sleman apabila bareng-bareng bekerja sama untuk memulihkan ketahanan pangan. Pangan berarti bukan hanya nasi atau padi, tapi ketahanan pangan yang kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sleman itu apa saja. Orang kan pengertiannya kan biasanya sempit, kalau pertanian ya nanam padi. Sedangkan kalau dilihat dari menanam padi kita akui bersama, kalau tidak bisa maksimal, karena nanam sekali ditinggal sudah tumbuh. Tapi apabila ada inovasi tanaman dengan sistem tumpang sari, sistem apa yang namanya nanti panjenengan itu nanti akan mengangkat ekonomi ibu-ibu semua, sehingga nanti bisa bekerjasama dengan dinas terkait sebagaimana harapan panjenengan. Kalau sudah punya harapan atau program harus dilaksanakan, jangan hanya program saja. Saya tahu ini harus punya akses A, setelah itu tahun depan harus ini, itu harus dilaksanakan. Itulah namanya suatu organisasi atau suatu kumpulan, dan semua adalah punya tupoksinya sendiri-sendiri. Jangan sampai nanti setuju program A bukan dari kita jangan, tapi ini adalah satu perkumpulan yang mewadahi semua perempuan-perempuan tangguh di Kabupaten Sleman. Jadi bisa adil, tidak membedakan, dan ini harus dirangkul semua supaya ketahanan pangan Sleman lebih baik. Saya juga membanggakan panjenengan karena saya itu kemarin sudah MOU dengan Bapak Gubernur khususnya mengenai sampah. Bisa perempuan sampah. Kita itu tahun 2024 sudah tidak boleh membuat sampah di piungan. Dengan cara apa? Nah, ini diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat. Sehingga nanti ke depan dengan adanya nanti kepala UPD yang baru nanti langsung kerjasama. Panjenengan dan kerjasama membantu saya bagaimana penanggal sampah di Sleman bisa terlaksana dengan baik. Begitu juga ibu semua, karena ini petani, saya ingin Sleman itu selain hijau juga cantik karena Bapak ini perempuan, saya dukung juga perempuan ini. Jadi ini bisa bekerja sama nanti di depan, mungkin suatu waktu kita kumpulkan ya Pak Pran. Nanti saya itu ingin menanam bunga krisan. Monggo yang berminat, karena nanti saya akan membuat khusus di Lubuk dulu. Setelah Lubuk jadi adalah Depok. Karena Depok itu adalah menjadi tempat apabila dilewati masyarakat atau yang datang ke Sleman itu pasti ke Depok. Saya melihat sepanjang jalan rel itu kan kotor sekali, sampah-sampah banyak sekali. Ini belum saya gerakkan. Oleh karena itu saya mohon ibu semua dari yang terkecil, pemilahan sampah dari rumah tangga, RT, RW, apabila digerakkan insya Allah sampah-sampah yang menumpuk di lingkungan yang kita harapkan sekarang juga tidak dibuang nanti bisa teratasi dengan kerjasama dengan lingkungan hidup, juga pertanian dan lain sebagainya. Dan sampah ini juga bisa menjadi pupuk yang baik. Lebih-lebih kemarin saya kunjungan di 3 titik, yaitu memanfaat pakai maggot. Nah, maggot itu juga menghasilkan tinggi sekali hasilnya itu. Nah, oleh karena itu saya mohon bantuan panjenengan. 1, ketahanan pangan, 2, pemanfaatan pekarangan, 3, lingkungan hidup bersih sehat. Bagaimana kita menciptakan Sleman yang sehat dengan lingkungan yang bersih, hijau royo-royo, dan sekaligus ada hiasan tanaman. Nah, karena itu nanti kita ingin menanam adanya bunga krisan khususnya yang berminat nanti monggo. Nanti saya ajak studi banding ke Bogor yang berminat kita lihat, tapi ini sungguh-sungguh nanti Januari ini saya mau ke Bogor, mau melihat cara menanam bunga krisan yang sungguh-sungguh sehingga kualitasnya baik. Karena kemarin di Fakom itu kualitasnya gagangnya itu orang iso ngene tapi ngene. Jadi jangan ketawa, ini sungguh-sungguh ini. Ini ada kualitas gagangnya kok bisa turu ya, ngene ya. Itu kualitasnya hanya sebentar kekuatannya. Kenapa di Bogor bisa? Itu sebetulnya bisa kita pelajari bersama-sama. Memang kalau kita mengharapkan bunga krisan ini dari ibu-ibu tangguh di Sleman, jadi kita tidak usah mengambil dari luar. Namun demikian kita perlu belajar, kita harus belajar dari luar dulu.
ilmunya sudah sampai, nanti kita memfasilitasi untuk ibu semua kalau berminat untuk bunga krisan. Kalau anggrek busari, anggrek terlalu mahal. Kita kelasnya yang kecil-kecil yang murah saja. Nah, anggrek kelas elit, kita kelas rakyat saja. Yang penting warnanya yang bagus. Kalau belajar anggrek dengan busari yang bunda. Nah, kalau saya bunga krisan, supaya bunga krisan ini kan kekuatannya kan kalau berbunga kurang lebih 3 bulan. 3 bulan nanti setelah itu nanti ada yang persiapan. Kalau selesai ini sudah ada 3 bulan lagi. Setelah itu tanaman itu kelihatan. Kalau saya melihat 3 bulan ada 4 periode untuk bisa nanti bisa keliling sehingga tanaman ini memang membutuhkan biaya, namun demikian karena yang kita garap adalah nanti memanfaatkan pemberdayaan panjenengan, bisa menghasilkan ekonomi rakyat dan sekaligus bisa membantu ketahanan pangan di Kabupaten Sleman. Saya adalah ketua kelompok KWT Logayan Makmur yang beralamat di Dusun Tegalrejo, Margorejo, Tempel, Sleman. Awalnya KWT ini kita buat yaitu ketika kami ada petani salak di wilayah kami mengalami harga jual salak yang anjlok saat panen raya. Di situ kami berpikir bagaimana cara meningkatkan nilai jual dari salak tersebut, sehingga pada saat itu kami membuat satu olahan yaitu manisan salak dan ekrol salak yang kami bentuk, yang kami buat di kelompok kami yaitu kelompok KWT Logayan. Pada saat itu masalah pemasaran kami sangat minim dan kami sangat belum berpengalaman waktu itu. Kemudian kami merambah ikut masuk ke Dinas Koperasi dan UKM. Di sana kami difasilitasi berbagai macam pameran dan penjualan untuk melakukan penjualan dan pemasaran baik itu online maupun offline. Kebetulan untuk anggota kami di KWT ini ada beberapa anggota yang mereka membuat olahan sendiri, yaitu ada yang membuat madu mongso salak, ada yang membuat mie ayam salak. Nah, mereka juga anggota dari KWT tetapi mereka berdiri sendiri. Dari hasil olahan tersebut mereka bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarganya sendiri. Sampai saat ini kelompok kami berjalan untuk arisan dan pertemuan itu setiap bulan masih rutin, tetapi untuk olahannya yang masih ada di kelompok yaitu hanya manisan dan ekrol yang dikelola oleh anggota di sini. Yang memproduksi ada 5 orang yang masih aktif, yang lainnya mereka itu tadi berdiri sendiri membuat olahan dari salak tetapi masih menggunakan nama KWT karena mereka juga terbentuk dari KWT itu sendiri.